selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Sehat ya, sehat semuanya ya. Sehat, tapi bahagia nggak hari ini? Bahagia dong, Bu. Iya ya, Pak Mas Surya bahagia nggak hari ini? Bahagia, Bu, meskipun ditinggal dia. Oke. Soalnya kan kemarin kayaknya habis patah hati gitu ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu yuk. Yang menjadi khalifah-khalifah di sini, cowok-cowok banget yang merasa cowok banget gitu, silahkan dipersiapkan, silahkan dipimpin doanya. Yuk, siapa yang merasa cowok banget? Gak ada yang merasa cowok banget di sini. Oh, Mas Dimas. Silahkan Mas Dimas, mohon bantuannya nggih. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar nanti kita diberikan kelancaran. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Dimas, cowok banget pasti ini ya. Oke, lanjut ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, siapa ya yang nggak masuk hari ini? Ada yang nggak masuk? Mungkin di absen satu persatu ya. Nanti bilang hadir sambil senyum ya, untuk menunjukkan kebahagiaannya. Yang nggak senyum berarti lagi patah hati. Oke, Arifatul Jannah. Mana Bu Mbak Arifatul? Masih di toilet ke kamar mandi, Bu. Oke, masih di kamar mandi, nggak apa-apa. Devi Dwita. Hadir, Bu. Sambil senyum dong. Iya, baik. Terima kasih. Dian Fitri. Hadir, Bu. Oke, semangat sekali. Dimas Indranata. Oke, Hadir. terima kasih. Dina Cahyaning. Dina juga ke toilet ini ya, Mbak Dina. Iya, Bu. Oke, Ika Devita. Oke, terima kasih. Inestia Margareta. Sepertinya juga ke toilet. Banyak yang ke toilet ya hari ini. Khairul Mustaqim. Ini juga ke toilet. Banyak sekali ini. Di pelajaran saya yang ke toilet ini sepertinya perlu dikasih punishment nanti ya. Risti Ruliana. Hadir. Oke, terima kasih. Surya Dewangga. Hadir, Bu. Oke, makasih. Semangat ya hari ini. Oke, hari ini kita mau ngapain ya? Ada yang tahu kita hari ini mau ngapain? Belajar sejarah, Bu. Oke, belajar sejarah. Belajar, Jelas, Bu. karena saya guru sejarah pasti belajar sejarah, bukan matematika ya. Oke, tapi apa sih? Kita belajar sejarah tentang apa? Tentang apa coba? Ada yang tahu nggak? Ini pasti kalau nggak tahu berarti nggak ngecek Google Classroom ini. Bu Bekti kemarin sudah nge-share di Google Classroom bahan ajar kalian. Jadi Bu Bekti udah nge-share bahan ajar kalian minimal kalian bisa tahu apa yang kalian pelajari pada hari ini. Kalau kalian nggak ngecek Google Classroom berarti kalian nggak tahu ini, pasti ini. Oke lah, kita simpulkan bersama ya. Sebelum kita belajar, kita tahu akan belajar apa hari ini, kita review dulu yang kemarin. Kita habis ngapain sih kemarin ya? Kemarin kita sudah mempelajari tentang kebijakan penjajahan Belanda, mulai dari datangnya Portugis, Spanyol dengan monopoli perdagangannya ya kan, VOC ya kan, terus habis itu Republik Batav, Gubernur Jenderal Daendels, Jensen, sampai Inggris gitu kan, sampai ke pemerintahan Belanda dengan Van den Bos, kebijakannya tanam bangsa. Itu semuanya sudah kita lalui ya kan, kalian udah mulai mengenal kebijakan-kebijakan yang Gubernur Jenderal itu terapkan. Setelah kebijakan apa yang perlu kalian pelajari? Apa coba setelah habis kebijakan itu apa? Apa kira-kira? Yang tahu nggak? Kalian habis mempelajari kebijakan? Gimana? Dampak ya, Bu. Dampak. Pinter banget. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan membahas dampak penjajahan bangsa Barat dari berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, ya kan, sampai pendidikan. Nah, sebelum kita membahas tentang itu, Bu Bekti mau memberitahu sesuatu ya. Memberitahu sesuatu, tugas kalian nanti menghubungkan benda yang Bu Bekti bawa dengan materi kita pada hari ini.
Jadi benda yang Bobekti bawa hari ini adalah Tara. Ada yang tahu apa ini? Teh. Teh. Bu. Oke, teh. Kaca poci, Bu. Teh poci, ya kan? Teh poci, apa hubungannya teh poci dengan dampak atau dengan materi hari ini? Ini berbeda dengan hubungan kamu sama dia ya, chatan terus tapi nggak jadian, ya kan? Apa coba hubungannya? Itu Tanaman pasti ekspor, perkebunan Bu. ya, Bu? Perkebunan, Perkebunan. tanaman ekspor. Terus hubungannya sama dampak apa? Tanam Dulu pasta, itu- Bu. Dulu itu tehnya dikirim ke Belanda, Bu. Dulu tehnya dikirim ke Belanda, jadi kita yang ngirim. Ini teh bikinan kita atau Belanda yang mengenalkan teh ini kepada kita. Belanda Nah, yang ini, Belanda Bu. tuh yang perkenalkan, Oke, Bu. pinter banget. Pinter. Tanaman Padahal nggak yang belajar ya, kok bisa pinter ya? Oke. Sebelum kita membahas tentang itu, coba lihat Bu Bekti mau nge-share screen, kalian silakan perhatian dulu. Kalian buka baik-baik kepalanya, ya kan? Maksudnya gimana? Coba kita berpikir apa yang kalian pikirkan. Nah, ketika mendengar penjajahan, gitu ya, kita kan mendengar penjajahan pasti yang ada di benak sebagian orang, termasuk kalian pasti gara-gara penjajah itu Indonesia jadi miskin, kelaparan, ya kan? Terus habis itu kehidupannya nggak layak, gitu kan? Pasti seperti itu kebanyakan yang ada di benak orang-orang ini, sebagian besar Indonesia. Penjajah itu buat Indonesia semakin miskin, semakin kelaparan, negatif aja, gitu ya. Dan penjajah ini juga mengeksploitasi bangsa Indonesia melalui kerja paksa, tanam paksa, sistem gelandong, ya kan? Semua yang dimiliki Indonesia itu dieksploitasi, ya kan? Ya enggak? Kalau kalian berpikir tentang penjajahan kan rata-rata mesti jelek, negatif gitu kan? Ya enggak sih? Ya enggak sih? Bilang iya dong. Bu. Oke, baik. Ya, Jadi Bu. apakah penjajahan ini ada nggak sih dampak positifnya gitu kan? Kira-kira ada nggak sih dampak positifnya? Ada nggak, Mas Surya? Ada nggak dampak positifnya? Ada, Bu. Pembangunan, Ada, gitu. Pembangunan, oke. transportasi. Termasuk ini tadi kan juga dampak positifnya, ya nggak sih? Kita Ya kan? mengenal jenis Ya. tanaman, Bu. Baik, oke. Kita membahas tentang ini. Jadi hubungannya ini sama dampak penjajahan itu apa? Berarti bisa disimpulkan adanya teh ini juga dampak positif, bukan begitu? Ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Bener. Teh itu dampak positif. Berarti teh itu hasil dari penjajahan dong. Berarti kalian sekarang sedang menikmati, merasakan hasil jajahan dong. Iya nggak sih? Secara nggak langsung loh ya. Secara nggak langsung gitu. Tapi apakah benar ini teh dari Belanda? Bukannya teh dari Cina ya? Teh kan pertama kali dikenalkan dan ditemukan oleh negara Cina, bukannya begitu? Bukannya Indonesia juga udah dia udah melalui perdagangan dengan Cina sebelum kolonialisme, era kerajaan Islam, era kerajaan Hindu Buddha kan juga udah kenal Cina. Berarti ini dari Cina, bisa jadi nggak sih? Tapi kenapa masuk di sini? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Oke, berarti saya ngasih pertanyaan, saya jawab sendiri gitu ya. Oke, kita bahas bersama di sini ya. Oke. Jadi kenapa sih Belanda itu kayak gimana? Apa hubungannya teh dengan penjajahan bangsa Barat, khususnya Belanda ya? Kita di sini berbicara tentang Belanda. Apa? Mungkin memang Indonesia sudah mulai mengenal teh sebelumnya. Mungkin dari pedagang-pedagang Cina. Tapi yang berhasil membudidayakan dan mengkomersialkan itu siapa? Bukankah Belanda? Ya kan, mulai dari Belanda datang VOC 1600 sekitar 1620-an. VOC mulai menanam tanaman teh ini di pekarangan. Ya kan? Terus habis itu mulai dikembangkan lagi oleh VOC 1700-an, kayaknya VOC mulai melirik tanaman ini. Jiwa-jiwa komersialnya itu meronta-ronta gitu kan VOC. Melirik tanaman ini sepertinya cocok nih, ya kan? Sampai akhirnya nanti di era Belanda di tahun 1824 ditetapkan bahwa teh ini menjadi tanaman ekspor.
ya kan? Nah, akhirnya berdampak baik juga kan buat kita ketika merdeka diambil alih oleh Indonesia, ya kan? Ya kan? Berarti ini dampak positif, ya kan? Iya, berarti kita juga menikmati dampak positif dari penjajahan, bukankah begitu? Benar ya? Oke. Sekarang kalian udah tahu nih hubungannya teh poci. Jadi bukan teh poci ini bikinan Ratu Belanda, bukan ya? Tapi hubungannya teh ini ya kan merupakan dampak dari penjajahan bangsa Belanda, khususnya ketika penerapan kultur stelsel. Indonesia jadi mengenal beberapa macam jenis tanaman. Oke, kita lanjut. Bukti mau ngasih gambar lagi. Saya harap sih semuanya tahu ya gambar apa ini. Yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Tambang, Bu. Tambang. Tambang apa ya? Minyak. Tambang, Bu. Bagus banget. Pinter banget. Kok tahu sih ya? Kok tahu sih Mas Surya? Ada sumurnya, Bu. Ada sumurnya. Oke, kirain punya di rumah. Enggak ya? Ada galian, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi ini adalah salah satu tambang minyak. Ada yang tahu nggak tepatnya ini di mana? Bojonegoro, Sumatera Bu. mungkin, Bu. Bojonegoro. Oke, Cepu. Oh, emang Cepu bagian dari Oh, Bojonegoro? bukan ya. Aduh, salah berarti saya, Bu. Oh, Bojonegoro, Bu. Oke. Cepu banget, Bu. Minyak banyak di Bojonegoro apa Cepu. Cepu ya, Bu? Oke. Cepu. Jawa Timur. Nggak Oke, tahu. sebelum membahas tentang Cepu, kita tahu lokasinya ini dulu. Jadi ini bukan di Cepu ya, guys ya. Ini bukan di Cepu ya. Ini tepatnya di Desa Wonocolo. Mana itu Wonocolo? Kamu cari coba. Browsing peta mana itu di Wonocolo. Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Nggak usah diinget-inget, nggak akan keluar di ulangan ya. Pokoknya intinya ini gitu ya. Ini hubungannya apa sama Cepu? Karena kita membahas tentang kontekstual ya, kontekstual. Kalian anggaplah ini kita membahas tentang Cepu, tapi hubungannya apa sama Wonocolo? Jadi sebelum berkembang di Cepu, yang disebut dengan blok Cepu itu awalnya di sini, Wonocolo ini. Dan kamu perlu tahu, Wonocolo ini ya seperti ini. Jadi ada kurang lebih ratusan minyak tradisional seperti ini di Wonocolo, masih difungsikan sampai sekarang. Hubungannya sama Cepu apa? Jadi kurang lebih di tahun 1880-an itu ada sekitar beberapa wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu di beberapa daerah mengeluarkan minyak dari dalam tanah, mengeluarkan minyak mentah berwarna hitam pekat. Nah, di sini Belanda berbondong-bondong mencari tahu apa sih itu. Biasa kan ya, Belanda kan jiwa komersialnya meronta-ronta. Kalau ada sesuatu yang bisa dikomersialkan kan pasti mereka mencari tahu ya kan. Dia mencari tahu, datang ke Wonocolo melakukan penelitian. Habis itu di sini mereka mulai melakukan penelitian, penggalian dan membuat semacam ini. Ya, semacam ini. Jadi ini era Belanda yang mendirikan Belanda pada saat itu. Ya kan, terus habis itu ternyata habis penelitian yang mereka temukan apa, ternyata di Wonocolo ini kedalamannya itu enggak dalam, dangkal sekitar 200 sampai 400 meter saja. Otomatis ini enggak bisa dimanfaatkan secara besar-besaran gitu ya. Akhirnya mulai dari sini Belanda itu mencari, menggali lagi mana ya lokasi yang tepat. Nah, ditemukanlah blok Cepu yang kalian kenal sekarang sebagai Cepu Kota Minyak, ya kan? Bahkan dijadikan apa ya, kayak lambang-lambang ikon-ikon kota Cepu. Jadi bahkan yang perlu kamu tahu sekarang, blok Cepu ini termasuk pemasok minyak terbesar loh, gitu ya. Kota Cepu itu kota kecil ya, dia punya kecamatan kecil banget ya. Dia hanya kecamatan kecil, tapi dia berhasil menjadi salah satu kota dengan produksi minyak terbesar untuk Indonesia. Bangga dong ya. Bangga. Oke. Dari dua contoh tadi berarti kalian bisa menyimpulkan dong bahwa penjajahan itu bukan hanya berdampak negatif, bukankah begitu? Ya kan? Ya kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Benar. Berarti penjajahan juga berdampak positif meskipun hasil bumi kita itu dieksploitasi pada Belanda, tapi akhirnya sekarang pun kita juga bisa menikmati.
Bukankah begitu? Ya kan? Jadi ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh dampak penjajahan Belanda. Terus contoh yang lain gimana? Gimana dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, gimana ya? Gimana coba? Ini tuh sekalian, ya kan? Ini sekalian dong. Ini udah menguras tenaga, pikiran, bercucuran keringat dan air mata, ya kan? Sekarang giliran kalian, oke? Kalian silahkan mulai menganalisis dampak politik, ekonomi, sosial, budaya, kayak gitu ya. Sekarang Bu Bekti mau kalian bentuk ke kelompok. Oke, udah ya. Sekarang kalian bisa bergabung dalam kelompok. Kelompoknya Bu Bekti aja deh yang milih. Biar nggak ada circle-circlean. Biasanya kan kalian sukanya kumpul antar circle kan, ya kan? Sekarang tak pilih berdasarkan kelompoknya. Oke, kelompok 1 ini Surya Dewangga dengan Ines Tia, ya kan? Yang kedua ini kelompoknya Maulana dan Arifatul. Kelompok 3 ini ada Khairul Mustaqim dan Devi. Kelompok 4 ini ada Dimas dan Dina. Kelompok 5 ada Risti, Ika, dan Devi. Udah jelas ya? Sekarang kalian mulai buka Google Classroom-nya. Oke, udah. Silahkan cek LKPD yang sudah Bu Bekti share ke kalian. Oke, udah dibuka semuanya? Udah ya? Sudah, Bu. Oke, bagus. Sambil Bu Bekti tampilkan di depan ini, sambil kalian buka-buka. Jadi di LKPD ini nanti kalian bisa akses, bisa tulis di sini, mulai dari identitas kelompok, nama kelompoknya siapa, silakan ditulis di situ. Dan di sini kalian bisa membaca dulu tujuan pembelajarannya apa sih sebenarnya, yang tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Di sini juga ada alat dan bahan yang harus kalian persiapkan dan juga petunjuknya. Oke, sekarang diperhatikan baik-baik. Perhatikan, tatap mata saya. Oke, ya, tatap mata saya. Sekarang diperhatikan. Jadi di LKPD ini kalian akan mengikuti 3 kegiatan pembelajaran. Banyak banget, enggak dikit. Belum 100 kan, masih 3 kan ya. 3 kegiatan belajar. Jadi 3 kegiatan belajar ini apa aja? Yang pertama, coba silakan dibuka kegiatan belajar yang pertama, ya kan? Nah, ya, kegiatan belajar pertama ini lebih ke kolaborasi antar kelompok. Jadi kalian diminta untuk berkolaborasi, gitu ya. Berkolaborasi antar kelompok. Jadi nanti kalian melalui kolaborasi ini kalian diminta, ini kan ada di sini kan ada layar ini. Layar ini apa? Ini nanti kalian masuk melalui Padlet. Jadi ini adalah lembar kerja kalian. Di sini kalian masuk ke Padlet. Silakan mulai mencoba Padletnya. Bentar, Putih juga mencoba Padlet. Nah, ini Padlet kalian di sini ya. Oke, silakan dibuka Padletnya. Nah, nanti tugas kalian di sini adalah, ini di sini ada Belanda, Portugis, Inggris, Spanyol, simple. Kerjaan kalian itu simple. Kira-kira dampak Belanda buat Indonesia apa ya? Kalian tulis di sini di kolom komentar. Itu ya. Setiap kelompok silakan masing-masing sebanyak-banyaknya memberikan dampaknya, gitu ya. Terus habis itu kalau kelompok 1 sudah memberikan contohnya, kelompok lain nggak boleh nyontek, jadi harus berbeda. Jelas? Terus selanjutnya kalian bisa geser. Nah, di sini ada gambar-gambar. Kalian cukup sebutkan aja kira-kira ini kayak keroncong itu dalam bidang apa ya? Gitu ya. Jelas ya? Oke, silakan dikerjakan. Sip. Ya, udah selesai ya. Oke, terima kasih. Ya, sekarang kalian udah mengerjakan kegiatan belajar pertama. Oke, saya mau coba tanya aja deh. Tanya kelompoknya kira-kira apa yang kalian kerjakan. Oke, saya mau kelompok 5. Coba di sini ada Mbak Risti, ada Mbak Ika, ada Mbak Dian, ya kan? Coba
coba dong Bu Bukti mau tahu kira-kira musik keroncong ini dalam bidang apa ya? Coba salah satu. Musik, Budaya, Bu. Bu. Musik kan Budaya. budaya, oke, bagus. Kan tadi Bu Bukti ada menyebutkan 5 kan, ada budaya politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Kalau keroncong berarti masuk budaya. Nah, kalau sosis Solo kelompoknya kelompok 1 Mas Surya sama Mbak Ari, siapa tadi? Mas Surya sama Mbak Ines. Kira-kira kalau sosis Solo budaya apa ya? Bidang apa ya? Bidang apa ya? Bidang kuliner. Kuliner. Ekonomi ya, Bu. Ekonomi, Bu. Ekonomi, masa ekonomi? Yang Budaya, Bu ya. Ada nilai budaya, jualnya, ya Budaya ya. budaya. Kalau dijual, nah baru ekonomi. Ini bukan Jadi kuliner loh ya. lapar. Kuliner itu masuk apa dulu? Masuk budaya kan? Oke. Jelas ya? Jelas. Oke, Jelas, Bu. bagus. Kalian itu aktif banget. Padahal kan katanya nggak belajar ya. Kok bisa aktif ya? Udah kayak guru sejarah semua itu loh. Oke, kita lanjut ke LKPD selanjutnya ya. Silakan dibuka lagi, ada kegiatan belajar 2. Kok ini salah ya? Nih. Kegiatan belajar 2 mana sih? Nah, ini. Jadi kan tadi kalian sudah bisa menganalisis nih. Kalian udah bisa menganalisis. Oh, dampak Belanda tuh ini. Oh, sosis Solo itu dalam bidang budaya, bukan kuliner ya. Kuliner masuk budaya. Jadi, oh masuk budaya. Gitu ya. Berarti kalian saya anggap sudah bisa menganalisis. Sekarang coba kalian dari analisis tersebut habis itu kalian simpulkan di sini. Secara keseluruhan apa sih dampak politiknya, dampak ekonominya, dampak sosial budayanya, ya kan? Coba kalian simpulkan di situ, silahkan ditulis di dalam tabel tersebut. Waktu kalian 10 menit. Oke, udah selesai. Udah selesai. Wah, 10 menit cepat sekali ya. Oke, tepuk tangan buat kalian semua karena kalian sudah menyelesaikan tabel tersebut. Ternyata 10 menit itu singkat sekali ya. Oke, setelah kalian mengerjakan tabel berikut, berarti kalian sudah menyelesaikan 2 tujuan pembelajaran. Kalian sudah bisa menganalisis dan kalian sudah bisa menyimpulkan dampak kolonialisme imperialisme atau dampak penjajahan bangsa Barat. Berarti selanjutnya apa ya yang harus kalian lakukan? Ada di LKPD ketiga. Maksudnya kegiatan belajar ketiga. LKPD-nya sudah saya share lagi di Google Classroom, silahkan dicek. Kenapa saya share lagi? Soalnya LKPD-nya beda-beda. Jadi setiap kelompok itu punya permasalahan yang berbeda-beda. Di kegiatan belajar ketiga ini, kalian itu lebih ke menyajikan dampak penjajahan bangsa Barat dalam bentuk apa? Dalam bentuk infografis. Jadi silakan dicek di Google Classroom masing-masing. Kalian di situ sudah ada permasalahan, silakan diselesaikan. Tapi nanti penyajiannya dalam bentuk infografis. Setelah kalian selesai, bisa kalian presentasikan di depan kelas. Sekaligus itu kalian setelah selesai presentasi berarti kalian bisa memenuhi tujuan pembelajaran keempat, yakni mempresentasikan dan melakukan diskusi. Gitu ya. Jadi silahkan diselesaikan. Waktu kalian 15 menit. Oke, udah ya. Waktu kalian 15 menit. Oke. Wah, sudah selesai ya. Cepat sekali 15 menit itu ya. Oke. Kita mulai yang presentasi karena sudah selesai semua. Kita mulai yang presentasi dari kelompok urutan nomor 1 ya. Kelompok urutan nomor 1 coba kita mulai dari Mas Surya Dewangga dan Mbak Ines Tia Margareta. Silakan maju ke depan kelas. Silakan presentasikan hasil kerja kerasnya, banting tulangnya, keringatnya. Silakan. Minimal salam lah ya. Mas Surya, Mbak Ines, silakan memberikan salam. Ya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok yang presentasi. Ya, sudah bagus sekali. Dan tadi tanggapan kelompok lain itu bagus sekali ya, sampai menggebu-gebu kayak gitu ya, bagus sekali.
Berarti di sini kalian sudah melalui semua kegiatan belajar pertama, satu, kedua. Berarti kalian sudah bisa memenuhi tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran. Tujuan pelajaran mulai dari menganalisis, menyimpulkan, menyajikan, sampai melakukan presentasi. Kalian sudah memenuhi semua. Berarti saya anggap kalian sudah menguasai materi dampak kolonialisme, imperialisme, atau dampak penjajahan bangsa Barat dengan baik. Gitu ya. Oke, nah untuk mengetahui kalian benar-benar benar-benar menguasai, saya pengen tahu nih, kita evaluasi bersama aja. Coba, saya mau kelompok berapa ya ini? Kelompok 3, Mas Khairul Mustaqim dengan Mbak Devi. Coba, saya mau tahu dong evaluasi pembelajaran kalian setelah pembelajaran ini apa? Coba Mas Khairul. Terima kasih Bu. Iya, silakan. Selama saya mengikuti pelajaran hari ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru dan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan sekali. Oke, terima kasih. Jadi minimal menyenangkan lah ya. Tapi semoga pembelajaran materinya bisa nempel ke pikiran dan ke hati ya kan, minimal ke pikiran. Jangan cuma wis gitu aja toh ya. Jadi kita simpulkan deh bersama-sama, kalian masing-masing kelompok nih udah saling evaluasi bersama, sudah mengungkapkan hasil pembelajaran hari ini, kita simpulkan bersama-sama. Jadi apa sih hasil evaluasi dari pembelajaran kita hari ini? Nih, yang penting penjajahan itu memang menimbulkan penderitaan, gitu ya, menimbulkan kemiskinan, tekanan. Tapi di balik penjajahan itu juga mungkin ada hal positif yang bisa kita manfaatkan. Jadi itu juga bisa terjadi di kehidupan kalian. Mungkin ada banyak hal peristiwa negatif dalam hidup kalian. Tapi kalian tetap bersyukur karena pasti di balik peristiwa negatif itu, di baliknya ada hikmah yang sudah menunggu kita. Bukankah begitu? Ya Pak ya, ya dong. Iya, oke. Kita tutup pertemuan kita hari ini ya. Tapi sebelumnya Bu Upi mau nyampaikan apa yang akan kita lakukan untuk pertemuan berikutnya. Kita untuk pertemuan berikutnya akan membahas tentang latar belakang dan makna Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan. Udah ya, gitu aja ya. Sampai jumpa minggu depan. Happy weekday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.